Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Salma. Saya Denisa. Saya Septiani. Saya Fahril. Saya Rasya. Saya Dian. Kami akan menunjukkan sekumpulan video berupa isi cara hidup yang sehat. Kita udah sering membuang sampah kan? Bahkan kayaknya udah jadi kegiatan sehari-hari. Tapi kalau dipikir-pikir, apa kita membuang sampah dengan benar? Menurut kamu, apa kamu udah membuang sampah dengan benar? Mending kita lihat Rasya yuk, bagaimana cara dia membuang sampahnya dengan benar. Takutnya kamu gak tahu cara buang sampah gimana. Wah, ada sampah nih. Harus membuang sampah pada tempatnya, ingat. Anak 5 tahun juga bisa kali buang sampah kayak gitu. Tapi kamu tahu gak sih, sebagian besar orang membuang sampah itu benar-benar membuang sampah, bukan membuang pada tempatnya. Kadang membuang sampah di kelas, di jalanan, bahkan mungkin selokan, sungai. Maka dari itu, kita harus membuang sampah pada tempatnya, bukan sekadar membuang ya. Sama halnya seperti membuang sampah, mencuci tangan juga termasuk kegiatan sehari-hari kan. Entah itu dilakukan sebelum makan, sesudah makan, atau udah dari luar. Simpelnya, mencuci tangan itu cukup menggunakan air mengalir dan juga sabun. Kemudian, mencuci sela-sela tangan, telapak tangan, dan punggung tangan. Jadi, kita lihat dia cuci tangan yuk. Anak SD juga udah bisa berisik. Kadang saat kita makan kita hanya asal comot. Bahkan saat tangan kita tuh kotor. Mungkin kotor sedikit dan kita kayak, nggak, ya udahlah, nggak apa-apa. Ini kan kotor dikit. Terus kamu makan. Hati-hati ya, nanti kayak Jarjit loh. Pulau Pandan jauh ke tengah, pergi pulau naik rakit. Aduh, sakit. Bakteri itu bisa ngikut kemana aja loh. Yang awalnya dari tangan, terus kamu pegang makanan, nanti kuman atau bakteri yang dari tangan itu berpindah ke makanan dan pindah lagi ke mulut kamu. Jadi jangan lupa cuci tangan ya. Kalau untuk kasus Jarjit sih, Boleh lagi. ya gitu deh. Untuk yang satu ini, kita lihat wawancara Rasya dan Bu Tuti yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya. Dengan siapa? Saya Rasya dari kelas 10-3. Apa saja yang mempengaruhi mental health? Oke, yang mempengaruhi mental health atau kesehatan mental adalah salah satunya lingkungan terdekat. Lingkungan terdekat itu yang pertama ya pasti keluarga, kemudian yang keduanya adalah lingkungan dia di mana paling banyak dia berinteraksi, yaitu mungkin untuk pelajar itu di sekolah ya, lingkungan di sekolah, dan satu lagi lingkungan masyarakat. Seperti itu. Selain lingkungan juga mental health juga dipengaruhi oleh si dirinya sendiri, apakah dia bisa mengendalikan diri atau tidak di saat memiliki masalah atau di saat mengalami sedikit gangguan mental, apakah dia bisa atau tidak gitu ya. Jadi intinya lingkungan juga bisa juga sih, untuk keluarga juga bisa, perlakuan keluarga terhadap orang yang itu. Terus yang satu lagi, solusi apa saja agar tidak terjadi ketersampingan mental seperti stres atau depresi? Oke.
sebagai umat Islam ya, yang pertama agar kita tidak depresi atau tidak kena gangguan mental atau mental illness, yaitu salah satunya adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara apa? Dengan cara beribadah, berdoa, juga lebih sering berinteraksi dengan Allah ya. Salah satu cara kita agar kita bisa mengungkapkan isi hati kita kepada Allah, biar merasa plong seperti itu. Selain itu juga mental health bisa kita cegah ya ketidaksehatan mental itu dengan cara apa? Kita curhat ke orang yang terpercaya, orang terdekat ya. Orang terdekat, orang terpercaya, bahkan dari pihak keluarga atau dari teman, kita ungkapkan isi hati kita agar kita tidak memakan sendiri kalau makanan ya. Kita berbagilah, bukan mau berbagi masalah, tapi kita walaupun orang yang kita ajak bicara itu tidak memberikan solusi, tapi setidaknya kita sudah mengungkapkan isi hati gitu. Jadi ya udah pulanglah meskipun hanya didengarkan gitu. Jadi ini namanya wawancara dadakan bersama teman saya Najwa. Halo. Jadi menurut kamu tuh kalau pengaruh mental itu apa dan bagaimana? Pengaruh mental bagaimana menjelaskan? Ya, jelaskan aja menurut kamu gitu. Apa itu pengaruhnya tuh dari mana? Kenapa bisa berpengaruh gitu? Misalnya hari ini stres guys. Nggak, maksudnya pengaruh mental menurut aku dari mana aja? Ya bisa banyak sih, bisa terjadi dari diri kita sendiri, bisa terjadi dari orang lain juga. Ya kalau misalkan dari diri sendiri gitu, kita tuh terlalu gimana ya? Terlalu berlebihan lah gitu, menekan diri kita untuk melakukan sesuatu gitu kan, bisa memengaruhi mental kita. Jadi mental kita tuh langsung down gitu, kayak aku ternyata gini ya, aku harus lebih nekanin gitu kan, ke batin kita kena cuy gitu. Oh gitu cuy ya. Nah terus ya kalau dari orang lain juga ya mungkin kan orang-orang beda-beda ya sikapnya gitu ya. Kadang ada yang sakitin gitu. Aduh, iya. Nah, nyakitin tuh kayak teman-teman kalian lah gitu. Kalau ada teman-teman kalian yang kayak dia tuh memberi pengaruh yang negatif gitu, jauhin ya. Iya, jauhin. Dekatilah kayak gini, jauhi rokok, dekatilah aku. Gitu. Nah, pokoknya ya, kalian harus cari lingkungan yang benar-benar memberi pengaruh yang positif untuk kalian. Jadi mental kalian tuh terjaga. Nah, jadi begitu kesimpulannya, seperti yang kita ketahui pengaruh mental itu berasal dari lingkungan kita juga, maupun entah itu dari orang tua, teman, ataupun keluarga. Jika kita ingin menghilangkan ketersampingan mental atau mungkin menghindari hal tersebut, sebisa mungkin kita memiliki tempat untuk bercerita, entah itu pada Tuhan kita sendiri, atau mungkin pada teman-teman kita, keluarga kita, atau orang-orang terdekat, atau orang profesional juga seperti ya psikologi gitu. Nah, maka dari itu seperti yang kita ketahui, agar tidak terjadi hal-hal tersebut juga ada cara alternatif lain. Mungkin kita bisa juga mengalihkan suatu perhatian kita atau pemikiran kita yang awalnya tuh jelek atau negatif ke sebuah hal-hal yang kita tidak sepenuhnya terjurus ke pemikiran tersebut. Sepertinya kita tuh semalaman tuh tidak bisa tidur karena memikirkan suatu hal gitu. Overthinking lah istilahnya. Akhirnya kita mengalihkan perhatian kita ke suatu video, entah itu video ASMR atau mungkin drama, atau mungkin kalian membaca buku atau minum teh, mengobrol dengan orang tua atau teman kalian. Itu sudah menjadi sebuah contoh dan juga hal baik ya untuk menghindari ketersampingan tersebut. Olahraga sudah termasuk hal yang harus kita lakukan setiap hari. Tapi buat anak-anak sekarang, entah itu kamu, aku, kita semua mungkin pasti merasa malas untuk berolahraga. Tapi setidaknya kita harus bergerak meski hanya sedikit. Entah itu mencuci piring, cuci baju, menyiram tanaman, agar kita bisa selalu sehat. Agar tahu lebih jelas mengenai olahraga, kita lihat wawancara dari Pak Rian yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari 103 kelompok project hari ini mau
wawancara sama Bapak. Boleh sebut namanya? Nama saya Rian Herdiansa, mengampu pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Boleh dimulai sekarang? Boleh. Jadi untuk pertanyaan pertama, menurut Bapak olahraga yang baik minimal berapa menit? Olahraga yang baik itu tujuan untuk peningkatan kardiovaskular itu ada di 40 menit. Kenapa 40 menit? Karena disitulah mulai terjadi pembakaran aerob, di mana oksigen membakar lemak secara langsung. Jadi olahraga yang di bawah, durasinya di bawah 40 menit ke bawah, itu baru hanya sekedar untuk pemanasan. Kalau udah 40 menit ke atas itu udah terjadi pembakaran secara aerob. Berarti yang benar-benar olahraga tuh udah 40 menit gitu. 40 menit dengan continuous activity atau olahraga yang berkelanjutan seperti berlari, bersepeda, berenang, ya itulah seperti itu. Itu tuh harus dilakukan setiap hari gitu. Yang namanya pembentukan daya tahan itu harus terstruktur dengan rapi. Jadi harus berkesinambungan. Karena untuk peningkatan kardiovaskular atau peningkatan daya tahan, kita 1 minggu latihan daya tahan aja. Di akhir minggu kita begadang, hancur semua daya tahan tersebut. Latihan yang 1 minggu itu akan hancur dengan 1 malam begadang. Sangat berpengaruh besar. Jelas, ya? sangat berpengaruh. Yang namanya begadang itu sangat berpengaruh besar terhadap kondisi fisik kita. Iya. Cukup dimengerti. Selanjutnya, makanan atau minuman apa aja gitu yang nggak boleh dimakan setelah olahraga? Soalnya kan saya pernah dengar juga katanya nggak boleh minum air dingin gitu kalau setelah olahraga tuh. Yang pertama, kalau kita minum sesuaikan dengan suhu tubuh kita, ya. Kayak gimana? Karena kalau suhu tubuh, kalau minuman di bawah suhu tubuh kita, apalagi kita tidak terbiasa, itu si organ tubuh akan kaget. Salah satunya hal yang pertama diserang adalah tenggorokan. Iya. Biasanya terjadi radang atau sakit nelen lah gejala awalnya ketika olahraga. Badan kita sudah, taruhlah badan kita udah panas, keringetan, tiba-tiba kita sembur ke dalam dengan air dingin, efeknya akan dahsyat lah. Terus minuman-minuman setelah olahraga yang dilarang, minuman bersoda. Kalau Ya. itu kenapa? Karena akan membuat kinerja ginjal itu lebih berat. Karena kan sudah mau warnanya bukan warna alami, sudah gitu mengandung karbon. Yang namanya minuman-minuman soda itu akan menyerap kalsium di dalam tubuh. Ya. Jadi itu salah satu contohnya, minuman adalah minuman ya bersoda. Kalau makanan, gorengan. Ya. Karena yang namanya lemak itu susah untuk dicerna dan dipecah oleh badan. Ya. Selanjutnya, olahraga tuh benar-benar penting gitu ya kan. Kalau nggak olahraga dampaknya apa? Ya mungkin kalau olahraganya kurang bagus, obesitas. Jelas. Ada gejala lain mungkin? Gejala lain mungkin cepat lelah. Yang jarang olahraga dibandingkan orang yang olahraga, pasti daya tahannya akan jauh lebih berbeda. Dimana ketika orang itu berjalan atau melakukan aktivitas fisik lah ya, taruh duduk aja, beda kan. Kita mungkin cuman duduk gitu kan, padahal duduk itu kalau dengan durasi yang lama itu akan berbeda mana yang sering olahraga dan mana yang tidak olahraga. Karena pada saat duduk itu otot panggul dan otot pinggang itu dilatih. Kalau orang yang tidak berolahraga, dia akan cepat pegel. Akan cepat dia cepat pengen naik, berdiri gitu aja. Kalau yang sering olahraga, dia akan lebih lama bisa berduduk lebih lama.
Ya mungkin hanya segitu aja soalnya Pak, sangat terima kasih gitu loh karena udah mau berpartisipasi. Siap. Kita sudah tahu kan, higienis itu sudah pasti bersih. Tapi kalau bersih, belum tentu higienis. Maka dari itu, makanan yang higienis itu seperti apa ya? Ada sedikit wawancara nih, dari Ibu Kantin maupun Salma. Ditonton ya. Jadi begini Bu, saya tuh mau membicarakan tentang makanan sehat ya. Menurut Ibu makanan sehat tuh yang kayak gimana sih? Yang minyaknya higienis, airnya harus yang jernih, yang ya serba higienis lah. Dari bahan pokoknya harus yang nomor 1. Misalkan terigu harus segitiga, jangan terigu yang curah, minyaknya harus yang bagus gitu. Iya. Bagus banget ya. Itu tuh bagus banget ya buat kesehatan ya pasti. Iya. Menurut ibu udah gak sih menerapkan hal tersebut gitu, menyajikan makanan tersebut menurut ibu? Udah nomor 1 lah, kualitas pun nomor 1 ya. Iya jelas. Makanya saya suka jajan kesini. Ya. Gimana? Sudah paham kan? Jadi, jangan takut untuk hidup sehat. Mulai membiasakan diri dari sekarang maupun dari yang terkecil. Semangat semua!